Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan lanjutkan bahasan tafsir. Hari ini insyaallah kita akan mengkaji bersama-sama surat apa? Yang rajin datang tahu kelanjutannya. Surat apa? Al-Asr. Barakallahu fiik. Surat ini pendek tetapi pembahasannya cukup dalam sekali. Di dalam beberapa kitab tafsir disebutkan pembahasan surat ini cukup ringkas. Di antaranya Imam Ibnu Katsir, ringkas sekali beliau. Panjangnya hanya pengantarnya beliau. Pengantar surat Al-Asr panjang beliau. Lumayan panjang lah. Di situ beliau di Ibnu Katsir bercerita tentang kisah Amr bin As ya, sebelum masuk Islam dan seterusnya lah. Tetapi penjabaran dari suratnya sangatlah ringkas. Apalagi kalau kita melihat dari tafsirnya Imam As-Sa'di, memang dari awal beliau pembahasan tafsirnya ringkas. Jadi saya melihat ada pembahasan yang sangat menarik sekali pada surat ini oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin pada tafsir Juz Ammanya. Beliau menjelaskan surat ini cukup bagus sekali dan mendetail. Yang lebih mendetail lagi dan sangat cakep sekali pembahasannya adalah Al-Imam Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti di dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan. Sudah diterjemahkan tafsir ini. Muhammad Amin Asy-Syanqiti. Beliau menjelaskan surat ini sangat mendalam sekali berdasarkan metode yang sudah beliau terapkan, yaitu menafsirkan ayat surat dengan surat yang lain. Dan ini yang disebut dengan metode tafsir Quran bil ma'thur. Para jamaah sekalian, ada komentar dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Imam Syafi'i menjelaskan tentang kedudukan surat ini dan menjelaskan betapa besar makna yang terkandung dalam surat ini. Beliau Imam Syafi'i mengatakan, andai Allah tidak menurunkan di dalam Al-Quran kecuali surat Al-Asr saja, maka surat ini sudah cukup buat manusia semuanya. Maknanya apa? Maknanya adalah bahwa surat ini cukup menjelaskan kepada umat Islam seluruhnya tentang isi dari ajaran Islam itu sendiri. Jadi di dalam surat Al-Asr ini menjelaskan tentang pokok-pokok dari syariat Islam. Andai seorang muslim mempelajarinya, maka surat ini cukup buat pegangan bagi dia yang berkaitan dengan dasar-dasar Islam. Kali ini saya akan meringkas
dari apa yang dijelaskan oleh Imam Muhammad Amin Asy-Syanqiti. Saya melihat penjabaran yang beliau sampaikan pada surat ini sudah sangat luas sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Wal 'asr. Al-'asr. Apa yang dimaksud dengan kata al-'asr di sini? Beragam komentar dari para ulama ahli tafsir. Sampai ada yang mengatakan ini waktu asar. Tetapi dari sekian pandangan para ulama itu yang dinilai tepat, dinilai tepat oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti dan dinilai tepat oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, dan begitu juga Al-Imam Ibnu Katsir yang jauh sebelum mereka menilai al-'asr di sini mempunyai dua makna. Tapi secara umum al-'asr ini adalah zaman atau waktu. Zaman atau waktu. Sehingga diterjemahkan wal 'asri, demi masa, demi zaman, waktu. Apa bedanya zaman sama waktu? Apa bedanya? Zaman lebih luas, sedangkan waktu itu bagian dari zaman. Ya. Ada dua pandangan dan ini yang dikuatkan. Yang pertama, makna al-'asr di sini adalah zaman. Wal 'asr, zaman. Dan ini adalah qasam, gaya bahasa sumpah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas zaman yang telah Allah ciptakan. Zaman, kata Imam Asy-Syanqiti bila mengatakan dalam zaman ini, di sini banyak hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan manusia. Di situ ada perubahan-perubahan generasi manusia dari masa ke masa. Seperti perubahan umpamanya adanya hilangnya kaum Nabi Nuh, munculnya kaum yang lain. Hilangnya kaum 'Ad, muncul kaum lain. Hilangnya kaum Tsamud, munculnya kaum yang lain. Hilangnya kaum Madyan, munculnya kaum yang lain, dan begitu seterusnya. Satu umat menghilang dan Allah ciptakan yang lainnya. Kemudian di zaman itu pula banyak kejadian-kejadian yang sudah Allah takdirkan buat manusia. Takdir-takdir Allah telah terjadi pada manusia-manusia yang ada di kehidupan ini. Di zaman di situ perubahan waktu terjadi, ada malam, ada siang, begitulah. Kenapa Allah bersumpah atas nama al-'asr yang bermakna zaman. Yang kedua, al-'asr di sini bermakna umur manusia, umur kita. Sehingga maknanya wal 'asri, demi apa? Umur. Demi, ini bukan terjemah lo ya, ini makna ya, wal 'asri, sehingga maknanya demi umur yang Allah berikan kepada setiap manusia ya, demi umur yang Allah berikan kepada setiap manusia. Hal ini menunjukkan bahwa umur manusia ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di mata Allah, karena dengan umur yang Allah berikan ini, manusia bisa mendapatkan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya, dan manusia bisa mendapatkan rahmat Allah pada dirinya. Manusia bisa menghindar dari hal-hal yang buruk
yang bisa menimpa dirinya dan berbagai macam manfaat di dunia dan manfaat di akhirat bisa dia peroleh pada umurnya dia itu. Ya, wal asr, demi umur manusia dan demi waktu-waktu zaman yang dilalui oleh manusia itu sendiri. Kenapa makna ini yang dipakai oleh para ulama? Makna umur artinya semua kembali pada kehidupan manusia. Jadi kalau bicara zaman, bicara umur berarti bicara tentang apa? Kehidupan. Ya. Jadi semua bermuara dan kembali kepada satu poin, yaitu kehidupan manusia. Secara tidak langsung al-asr mengarah kepada satu titik hidupnya manusia ini. Kenapa makna ini yang diambil? Kata Syekh Syengkiti mengatakan, coba kalian perhatikan surat Al-Asr ini ada di mana? Dia berada di tengah-tengah dari dua surat yang bicara tentang kehidupan manusia. Surat di atasnya juga bicara tentang kehidupan manusia. Apa itu? Alhaakumut takatsur. Itu kehidupan. Kemudian ayat yang di bawahnya juga bicara tentang kehidupan. Wailul likulli humazatin lumaza alladzi jama'a malan wa'addada. Ini kehidupan. Ya. Jadi kehidupan manusia, umur manusia, hari-hari yang dilalui oleh manusia, sehingga surat ini ada sinergi atau maknanya itu satu alur dengan surat yang ada di atas dan yang di bawahnya. Untuk itu pada ayat yang kedua Allah mengatakan innal insana lafi khusrin, sungguh manusia itu berada dalam khusrin. Apa khusrin? Khusran, kerugian. Halak, kalau bahasa Ibnu Katsir, kerugian di sini diartikan halak. Apa halak? Kebinasaan. Jadi rugi di sini diartikan binasa. Sungguh manusia berada dalam kerugian atau kebinasaan. Ini pun kembali kepada apa? Kehidupan. Kembali kepada umurnya, kembali kepada hari-hari yang dilalui oleh manusia. Berarti manusia selama menjalani kehidupannya, dia akan berada dalam kerugian. Manusia selama menjalani kehidupannya dan umurnya, dia akan berada dalam kebinasaan. Ini poin berikutnya. Di ayat ini yang kedua, Allah menggunakan bahasa takkid, penekanan makna. Innal insan, sungguh manusia. Yang dimaksud dengan manusia di sini apa? Semua jenis yang merasa dirinya manusia, Pak. Ya. Dalam ilmu usul fiqh atau dalam ilmu tafsir, di sini menggunakan alif lam, al-insan. Alif lam dalam insan di sini mengandung makna umum, listighraqi jami'i ajnasihi. Umum artinya masuk di dalamnya semua item-item dan unit-unit yang ada di dalamnya. Jadi bahasa ekstrimnya yang merasa manusia masuk di sini, Pak. Yang merasa orang masuk sini. Innal insan, sungguh, di sini ada penekanan, sungguh manusia. Lafi dan sungguh, ada tambahan lagi penekanan di situ, yaitu huruf lam, la.
Ya kan? Biasanya fi itu berada, tapi ditambahi la fi. Sungguh dan benar, sungguh manusia itu rugi. Jadi dengan menggunakan penekanan-penekanan. Manusia rugi dan binasa. Kenapa manusia rugi dan binasa? Di sini tidak dijelaskan bentuk kerugiannya apa, sebabnya. Tetapi hanya menggunakan kata khusrin, yaitu halak, binasa. Sudah, kata binasa ini sudah selesai Pak, artinya ya, binasa itu selesai artinya. Maksudnya apa selesai? Maksudnya apa maksud saya selesai? Neraka Pak, habis sudah ceritanya, sudah binasa ya, sudah neraka Pak. Terlepas dari siapapun yang ada, dia akan berada dalam kebinasaan, dia akan rugi. Yang menarik ini semua adalah kita pengen mencari sebabnya. Kita mencari sebab. Kenapa kok dikatakan di sini semua manusia akan rugi? Kenapa? Kenapa? Pertama, alasannya, beliau menggabungkan antara surat ini dengan surat yang di atas dan yang di bawah. Yang di atas bunyinya alhaakumut takatsur. Nanti kita jelaskan insyaallah minggu depan, pertemuan berikutnya. At-takatsur adalah maknanya takatsur di sini alladzi jama'a malan wa addada, itu takatsur. Ya. At-takatsur adalah alladzi jama'a malan wa addada, yang di ayat bawahnya. Takatsur itu mereka yang mengumpul-ngumpulkan harta, menghitung-hitungnya, yang bermakna pula tidak digunakan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Ini kata kuncinya. Tidak digunakan untuk sarana beribadah kepada Allah, sehingga tidak menimbulkan persepsi di benak kita bahwa orang yang mengumpulkan harta itu pokoknya nggak boleh. Jadi umat Islam suruh kere, tidak. Kalau umat Islam kere, yang bangun masjid siapa? Terus gimana caranya melakukan ibadah haji? Yang zakat siapa nanti? Yang sedekah siapa? Dan itulah kekuatan umat Islam di situ. Ya. Justru Islam menganjurkan umatnya untuk al-kasb. Ketika Rasulullah memuji Nabi siapa? Yang bekerja dengan usaha dan berusaha dari tangannya sendiri, Daud. Artinya kita pun dianjurkan untuk berusaha dan bekerjalah untuk mendapatkan harta itu. Jadi makna dari at-takatsur yaitu yang di ayat bawahnya alladzi jama'a malan wa addada, mengarah kepada prinsip tidak digunakan sebagai sarana untuk ibadah dan ketaatan kepada Allah, dunia oriented. Kalau digabung dengan al-asar menghasilkan, ini poin pertama. Jadi sebab kerugian seseorang adalah di otaknya hanya ada fulus. Di otaknya ada fulus. Kerja cari duit, Pak ya. Kerja cari duit, Pak ya. Sholat ntar dulu, Pak. Waktunya masih banyak. Ya, Bapak duluan deh, jangan ngerecokin orang ya. Ini yang terjadi di era sekarang. Sudah, arti pula orang sudah tidak memperdulikan lagi yang namanya ibadah. Ibadah itu satu kalau kepepet.
Yang kedua, ibadah itu kalau ada dorongan dari lingkungan. Kalau yang lain pada sholat kagak enak kita nggak sholat, Pak. Ya kan? Kayak apa? Kayak terawih. Itu dorongan lingkungan. Jumatan, dorongan lingkungan. Kalau nggak Jumatan kagak enak, gitu kan. Jadi tetap mindset di benak orang adalah fulus, Pak. Sudah fulus. Ini yang dia cari. Dia nggak memperdulikan lagi yang namanya ibadah. Dia tidak memperdulikan lagi yang namanya keridhaan Allah. Dia tidak memperdulikan lagi yang namanya aturan. Dia tidak memperdulikan lagi yang namanya halal dan haram, dibuang. Yang penting dapat fulus. Sholat, ibadah nanti, Pak. Kalau karyawan nanti kalau sudah pensiun jadi pengurus masjid. Itu yang terjadi kan? Nah, insyaallah bisa difahami. Ini poin pertama. Innal insana lafi khusr. Penyebab pertama, manusia itu rugi. Yang kedua, penyebab manusia rugi adalah di ayat pada surat Az-Zumar ayat 65. Di situ disebutkan sebab manusia rugi. Surat Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Tuh, ya kan? La in asyrakta, jika Anda berbuat syirik, ya, jika kamu berbuat syirik, la yahbatanna, di sini ada penekanan makna double, ada lam, ada nun yang bertasdid. La yahbatanna, sungguh dan sungguh akan terhapus apa? Amaluk, semua amal ibadah kamu. Wala takunanna, double lagi, Pak. Ada lam, ada nun yang bertasdid. Dan sungguh kamu akan termasuk orang yang rugi. Berarti orang rugi di sini sebabnya apa? Syirik. Yang pertama tadi mata duiten, yang kedua syirik. Orang berbuat syirik, apapun bentuk kemusyrikan yang dia lakukan, khususnya syirik besar, maka semua ibadah yang dia lakukan, apapun pula bentuk ibadah yang dia lakukan selama dia hidup, sebelum dia bertaubat, faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan semua itu seperti debu yang tiup angin. Mau haji berapapun, mau sedekah, mau sholat, model apa, sekali dia berbuat syirik saja, walaupun hanya semenit, dan itu kategorinya syirik besar, wassalam, selamat tinggal, dan mudah-mudahan Anda selamat, ya. Bubar semua, Pak. Ini yang menjadi penyebab seseorang itu rugi. Sama pula dengan termasuk kerugian adalah yang ada di dalam surat Al-An'am ayat 31. Di situ Allah berfirman, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh telah merugi siapa? Orang-orang yang gak percaya dengan hari pertemuan dengan Allah, hari akhir. Jadi orang-orang yang kufur, gak percaya dengan hari akhir, itu adalah orang-orang yang rugi. Jadi orang yang berbuat syirik dan orang yang kufur atau orang kafir itu semuanya merugi.
Bisa jadi dia memang non muslim, bisa jadi dia mengaku Islam tapi nggak percaya dengan hari akhir. Ini sangat membahayakan ya. Makanya dari Nabi dan Rasul yang pertama sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua Nabi dan Rasul itu selalu menyeru umatnya agar menghindar diri dari namanya syirik. Bahkan para Nabi yang datang melanjutkan tongkat estafet Rasul sebelumnya pun memiliki tugas yang sama. Nabi yang bukan Rasul yang datang setelah Rasul seperti Nabi Musa ya, setelah Nabi Musa itu ada 5 apa 6 Rasul yang hidup sezaman dengan beliau ya kan, semuanya berdakwah dengan dakwah yang sama, yaitu mencegah umatnya agar mereka tidak berbuat syirik. Seperti Uzair mencegah umatnya agar tidak berbuat syirik, dan yang kedua agar tidak berbuat kufur dengan mengatakan bahwa dirinya adalah anak Tuhan. Begitu seterusnya. Sebab yang lain ya, disebutkan pada surat Al-A'raf ayat yang ke-9. Allah berfirman, "Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum." Lihat. Adapun orang-orang yang timbangannya itu ringan, merekalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Jadi yang dimaksud dengan orang yang timbangannya ringan apa? Yaitu siapa? Siapa orang yang timbangannya ringan? Siapa? Timbangannya ringan. Kan ada wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang timbangannya itu berat maka dia akan berada dalam kehidupan yang penuh dengan ridha dan rahmat dari Allah. Apa maksudnya? Banyak amal solehnya, maksiatnya sedikit, sehingga yang lebih berat adalah amal solehnya. Fahuwa fi 'ishatin radiyah, dia dalam kehidupan yang bahagia, diridhai oleh Allah, surga. Adapun orang-orang yang timbangannya ringan, maka dia fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembali dia adalah neraka hawiyah, neraka yang menyala-nyala. Apa yang dimaksud dengan ringan? Ringan adalah apa? Amal ibadahnya dikit atau kagak ada. Sehingga yang berat apanya? Maksiatnya. Jadi pada surat Al-A'raf ayat 9, wa man khaffat mawazinu, orang-orang yang dan barang siapa yang amalnya itu ringan, timbangannya ringan, maka dia telah merugikan dirinya sendiri. Jadi ini yang keempat, bahwa orang-orang yang rugi itu adalah mereka yang banyak tenggelam dalam maksiat. Ada pelajaran menarik dari ini, poin yang keempat ini. Apa itu pelajarannya? Satu, ini bantahan bagi masyarakat yang cenderung mengatakan apa? Cenderung mengatakan apa? Maksiat jalan, sholatnya juga jalan. Ini bantahan pada mereka, bukan bantahan ya, menjelaskan kepada mereka bahwa maksiat dan taat itu tidak akan bertemu.
Maksiat dan taat tidak akan bertemu, ibarat air dengan minyak, Pak. Yang kedua, berarti di akhirat itu ada yang namanya mizan, timbangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah keadilan Allah, menunjukkan keadilan Allah, menunjukkan akan menimbang di situ perbuatan manusia, amal manusia akan ditimbang di situ. Sini Syekh Utsaimin menjelaskan para ulama berbeda pendapat apa yang ditimbang, amalnya apa orangnya. Kalau Syekh Utsaimin cenderung mengatakan semuanya. Ya kalau amalnya ya berarti orangnya juga, kan gitu kan. Alhasil bahwa kita beriman bahwa di akhirat kelak ada yang namanya mizan. Jadi maksiat itu tidak akan bertemu dengan taat. Maknanya pula orang yang bermaksiat pasti dirinya akan jauh dari ketaatan. Iya kan? Orang yang bermaksiat pasti dirinya akan jauh dari ketaatan. Orang yang taat pasti terjauh dari yang mana? Nah, ini yang pembahasan menarik kan. Ya, intinya dari pembahasan ini kita ingin menarik sebab aja. Sebab kebinasaan manusia itu apa? Ternyata poin keempat ini adalah banyak manusia yang maksiat. Terlalu banyak manusia maksiat. Maksiat itu bisa dikategorikan kufur, syirik yang atas tadi. Bisa dikategorikan syirik tadi itu maksiat. Dan itu biangnya. Maksiat bisa dimasukkan pada poin yang ketiga tadi, yaitu kekufuran. Maksiat juga bermakna dosa-dosa besar semuanya. Maksiat juga berarti dosa kecil yang dipiara. Ya kan? Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub fa innahunna idza ijtama'na yuhlikna. Hindari atas diri kalian dosa-dosa kecil, karena dosa kecil itu kalau ngumpul ya juga binasain kalian. Kata penyair Arab, la tahqiranna saghiran innal jibala minal hasa. Jangan menyepelekan yang kecil. Gunung itu dari pasir, Mas, katanya. Kalau sudah longsor tuh gunung, habis kota itu. Ya, jadi dosa kecil yang dipiara, bahasa Qur'annya al-israr. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka yang berbuat dosa itu tidak melakukan yusirru, enggak dipiara, enggak dilakukan terus. Nah ini poin yang keempat yang menyebabkan kerugian seseorang. Yang kelima adalah diambil oleh Imam Syaqiti dari ayat pada surat Al-Imran ayat 85. Diambil pada ayat itu, yaitu wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain agama Islam, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima dari dirinya, dan kelak di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Maksudnya apa? Islam ini agama yang dibangun di atas prinsip saling menasehati. Sehingga orang yang tidak melakukan prinsip kebenaran, Islam tegak di atas pondasi al-haq, kebenaran.
Kebenaran itu milik Islam. Islam itu benar, dan benar ini bisa dia realisasikan dengan cara apa? Disebarkan prinsip nasihat menasehati, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah prinsip Islam. Sehingga dimaknai oleh beliau apa? Seseorang yang meninggalkan prinsip tawasi bil haq, saling menasehati, itu dibuang dalam kehidupan dia, maka dia bisa termasuk orang yang rugi, Pak. Rugi. Umpama dia melihat kemungkaran di keluarganya, didiemin. Anaknya kakak sholat, didiemin aja. Anak perempuannya keluar tanpa jilbab syar'i, didiemin. Kalau ditanya kenapa didiemin, jawab, sudah saya tegur, nggak mau. Loh, enak aman. Cuman begitu doang, nggak bisa. Ya, ini kesalahan fatal. Ini orang tua yang nuntun anaknya ke neraka namanya. Ya, ini orang tua yang nuntun anaknya ke neraka. Ada kemungkaran di depan mata, dia didiemin. Dengan dasar sudah saya tegur, kapan negornya? Ditegur sekali, 2 kali, diem, saya sudah nggak ditegur lagi. Ini namanya orang tua nuntun anaknya ke neraka, Pak. Jadi terlalu bahaya. Jadi meninggalkan prinsip tawasi bil haq. Di sisi masyarakat, jika kebenaran itu ditutupi, apa yang ada dalam Islam ditutupi, maka masyarakat semakin jauh dari Islam. Ada seorang mengatakan kepada saya, Ustadz, kalau saya ditanya oleh orang lain tentang umpamanya hal-hal yang tidak ada tuntunannya dalam Islam, seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan sebagainya, apa yang harus saya jawab? Saya bilang, jawab tentang kebenaran. Ucapkan kebenaran di depan mereka. Kalau memang itu tidak ada tuntunannya, jawab itu tidak ada tuntunannya. La tajid qauman yu'minuna billah yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Kalian tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya memiliki rasa kasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang membenci Allah dan Rasulnya, jawab bahwa itu adalah kekufuran. Kalau ada orang mengatakan, walaupun itu tetangga, Pak, saya ntar malam di rumah ada acara nisfu Sya'ban, ya, kita baca Yasin umpamanya. Saya menjawab apa sebagai tetangga? Kagak enak, Pak. Terus Anda datang, ini munafik. Jawab apa? Jawab, mohon maaf, Pak, itu tidak ada tuntunan dari Islam dan saya tidak bisa datang. Jawab. Cuman cara menjawabnya bagaimana? Cara menjawabnya, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah mencintai lemah lembut dalam segala hal. Ya. Jawab dengan kepada mereka dengan bahasa yang lembut. Ya. Jangan jawab dengan bahasa saya ceramah. Bubar Anda. Ini bahasa ceramah, Mas, ya. Rasulullah kalau ceramah, ihmarrat ainah, matanya merah, mukanya merah, suaranya keras dan tinggi. Lu katanya lemah lembut, tapi kok matanya merah kalau ceramah? Ya enggak? Inilah bedanya konsep komunikasi dalam Islam dengan konsep komunikasi menurut versi Barat. Saya kasih tahu Anda. Kalau ceramah Rasulullah itu ihmarrat aina, merah mukanya, Mas. Merah matanya, Mas. Keras suaranya. Ka'annahu mundhiru jais, seakan-akan beliau ini lagi menyeru orang untuk perang, Mas. Mau ceramah ini.
Tapi giliran Rasulullah menasehati orang, bahasanya apa? Lembut, tersenyum beliau. Barakallahu fi. Terima kasih, mudah-mudahan Allah didoakan sama Nabi. Adakah pertanyaan yang lebih mulia dari Anda? Tahukah kalian, adakah orang yang lebih mulia dari dia? Ini orang mulia, dipuji sama Nabi. Lihat, lembut kan? Lemah lembut, Pak. Loh, kalau ceramah, nah ini yang harus difahami. Ini komunikasi ala Nabi, Pak. Oke, jadi ketika seseorang meninggalkan prinsip tawasi bil haq, kebenaran tidak berani dia tegakkan karena sebuah budaya. Budaya apa? Pekiwuh, budaya orang Jawa Tengah, Pak. Apa? Nggak enak. Nggak enak sama sahib, nggak enak sama tetangga, nggak enak sama temen, nggak enak sama keluarga, nggak enak sama fulan, nggak enak sama istrinya, takut sama istrinya. Udah. Akhirnya kebenaran di mana? Di kolong. Kebenaran di kolong emas. Karena dia nggak berani ngomong. Ini na'udzubillah. Inilah sebab-sebab. Ada lagi satu lagi yang disebutkan oleh Imam Sengkiti, yaitu pada ayat surat Al-Hajj ayat 11. Ini yang terakhir. Surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih. Sebagian manusia ada yang beribadah kepada Allah seenak hatinya, semutnya, Pak. Kalau mood, kalau enak. Kalau dia dapat kebaikan, yang dimaksud kebaikan di sini apa? Fulus, apalagi terus? Ya, kebaikan itu, khair itu diartikan, kadang diartikan mal, harta. Kalau dia dapat rezeki ini diartikan selalu apa? Fulus lagi, Pak. Pokoknya semua larinya ke fulus, semua lari ke situ. Rezeki, duit, baik, duit, deh semua. Orang itu baik, Pak, ya. Kenapa? Dapat duit kamu. Semua pokoknya diartikan sama orang apa? Duit, ya sih, itu poin pertama tadi. Semua duit. Wah, itu orang percuma, Pak, jelek, Pak. Kenapa? Nggak dapat duit dari dia. Udah semua. Sampai menilai Allah pun dengan duit, Pak. Mau bukti? Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi. Kalau dia dapat rezeki ini berhasil, Allah memang maha adil, Pak, ya. Sambil senyum begitu ngomongnya, Pak. Allah maha adil, Pak, ya. Baik Allah itu memang, Pak, baik. Fa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi. Sono mentok. Mana katanya Allah maha adil? Saya sudah doa setiap hari kagak dikabulin. Jadi semua dinilai. Dia pengen doa dikabulkan. Pengennya seperti apa? Pengennya bangun tidur di bawah bantalnya ono duite, Pak. Semua sudah, pokoknya larinya ke duit. Apa aja dalam kehidupan orang. Kasih duit senyum, kasih duit nggak dikasih cembetut. Subhanallah. Jadi gampang kalau istri Anda ngambek, kasih duit senyum nanti. Mohon maaf ibu-ibu, ya, mohon maaf. Ya inilah. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Jika dia mendapatkan kebaikan, harta, apa? Tenang, Pak. Maknanya lagi,
ketenangan hati diukur dengan fulus lagi, Pak. Itu bahasa Quran. Itma'an Nabi. Apa itma'anna? Tumakninah, tentrem, adem, ayem, loh jinawi. Kapan, Pak? Ono fuluse, Pak. Tenang, pagi-pagi sudah ngeteh. Tumben Pak nggak pergi. Iya Pak, kenapa? Lagi dapat untung kemarin, jadi tenang. Astaghfirullahaladzim. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Tapi kalau dia dikasih fitnah, cobaan, ujian oleh Allah, inqalaba ala wajhihi, berbalik kehidupan dunia, Pak. Khasirat dunya wal akhirah. Orang kayak begini rugi dunia akhirat, Pak. Loh, katanya tadi tenang kalau dapat duit. Ternyata ketenangan itu hanya ketenangan semu. Orang Jawa Timur bilang apa? Ketoke, Pak. Ketoke, Pak. Apa ketoke itu, Pak? Ya, kelihatannya semu. Semuanya. Padahal sebetulnya apa? Di dalam hatinya tidak ada ketenangan dalam dirinya sama sekali. Maknanya apa ini? Khasirat dunia wal akhirah, ini orang rugi dunia akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Inilah orang-orang yang mengalami kerugian yang nyata, kebinasaan yang nyata. Siapa dia? Dimaknai oleh Imam Syinqiti apa? Tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi cobaan. Jadi orang yang rugi terakhir ada apa? Nggak sabar. Ada berapa tadi, Pak? 6 apa 7? Coba hitung yang pertama. Yang pertama orang rugi sebabnya adalah mata duiten gitu loh. Gampang Pak ngapalinnya, Pak. 1 apa? Mata duiten. Yang kedua syirik. Yang ketiga kufur. Kufur ini bisa kufur nikmat, ya kan? Yang keempat banyak maksiat, kan gitu kan? Banyak maksiat. Yang kelima tidak saling menasehati. Kemudian yang keenam tidak sabar dalam menghadapi musibah. Inilah innal insana lafi khusrin. Jadi dari 6 ini pun dikerucutkan lagi. Dari 6 poin ini mengkerucut kepada satu kalimat. Apa itu? Kita lanjutkan nanti habis sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya dari pembahasan seputar ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Syinqiti, beliau mengatakan ittafaqu ala anna ra'sa malil insan fi hayatihi huwa umruh. Para ulama bersepakat bahwa modal manusia dalam kehidupannya itu umurnya.
modal manusia dalam roda kehidupan dia itu umurnya. Kullifa bi'i'malihi fi fatrat wujudihi fid dunya. Dia diperintahkan untuk menggunakan umurnya itu selama dia berada di dunia. Lihat kata-kata selama dia berada di dunia, ya. Diperintahkan untuk menggunakannya. Fahiyalahu kasuq. Umur manusia itu ibarat dia berada di sebuah pasar, maksudnya di medan bisnis. Fa in a'malahu fi khairin rabih. Jika dia gunakan dan manfaatkan dalam jalan-jalan yang baik, maka dia akan untung. Wa in a'malahu fi syarrin khasir. Jika dia gunakan pada jalan-jalan keburukan, maka dia rugi. Jadi ini umur manusia ini modal yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang harus dimanfaatkan umur dalam konteks ini. Itulah jalannya dan itulah jalur yang harus ditempuh manusia selama kehidupannya. Seperti yang ada pada surat At-Taubah pada ayat yang ke-111. Di sini Allah menyamakan modal umur manusia itu ibarat modal dagangan. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah. Allah akan membeli, mengganti dari orang-orang beriman itu jiwa dan hartanya dengan surga. Jadi ibarat orang bisnis tukar menukar. Apa yang dibeli oleh Allah? Umur manusia itu. Ketika umur dia digunakan untuk beramal saleh, amal yang dilakukan manusia bisa dengan anggota tubuhnya, bisa dengan hartanya. Makanya dalam fikih ada istilah ibadah badaniyah, ada yang disebut dengan ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan anggota tubuh, dan ada ibadah yang berhubungan dengan harta. Jadi umur manusia digunakan untuk ini, maka Allah ganti dengan apa? Surga. Kemudian di ayat yang lain pada surat As-Saff ayat 10 dan 11, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Lihat, apakah kalian mau saya tunjuki atas bentuk tijara? Lihat, ya kan? Ini pahala surga itu diumpamakan oleh Allah dengan sesuatu yang menyenangkan manusia. Manusia senang, namanya dagang, namanya uang, senang. Diumpamakan itu. Maukah kalian saya tunjuki dengan yang namanya tijarah? Tijarahnya sama siapa? Sama Allah tapi. Apa bentuk keuntungannya? Kamu bebas dari azab neraka. Apa bentuknya? Tu'minuna billah wa rasulih. Kamu iman sama Allah dan Rasulnya. Nanti hidupmu ditukar sama Allah dengan surga, Pak. Kemudian di dalam hadis Muslim, di situ ada kalimat kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap orang beraktivitas di pagi hari. Ada orang yang menyelamatkan dirinya. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsa. Setiap orang beraktivitas di pagi hari. Faba'i'un nafsa, terjemahan letterleknya dia menjual dirinya.
Famu'tiquha, hasilnya dia bisa menyelamatkan dirinya dari azab neraka, atau malah dia menenggelamkan dirinya ke dalam neraka. Lihat bahasanya. Jadi ini umur manusia ibarat orang dagang, mau dipakai di jalur yang benar, ketaatan, nanti diganti surga, selamat dari neraka. Dan intinya ada pada surat Fatir ayat yang ke-37. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Tidakkah kami, kata Allah, telah memberikan kepada kalian itu umur, usia. Kami berikan kalian umur panjang, usia. Ma yatadzakkaru fihi, seharusnya umur itu dipakai untuk mengingat Allah. Man tadzakkar, tapi yang mau ternyata enggak semuanya. Ternyata enggak semua orang yang mau memakai umurnya itu untuk tujuan itu. Wa ja'akumun nadhir, padahal telah datang kepada kalian penyeru keburukan, pembawa kabar buruk. Maksudnya pembawa kabar buruk jika umurnya itu tidak dipakai dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini innal insana lafi khusrin. Kenapa? Karena umurnya sebelumnya. Wal asri, umurnya, waktu-waktunya dia buang begitu saja. Dia hilangkan begitu saja. Saya teringat kisah ketika penaklukan kota Damaskus. Tak kasih cerita sedikit ya sebelum saya tutup. Penaklukan kota Damaskus. Tahu kota Damaskus kan? Suriah. Pengepungan kota Damaskus setelah pertempuran Ajnadain di Palestina. Jadi itu pertempuran pertama di kota Syam yang besar dalam rangka menaklukkan kota Palestina. Habis menang dari pertempuran Ajnadain, para pasukan itu melanjutkan perjalanan lagi kembali ke Suriah, yaitu Damaskus, untuk melakukan pengepungan kota Damaskus dari kekuasaan kerajaan Romawi. Pertempuran pun nggak bisa terelakkan antara pasukan Khalid bin Walid dengan bantuan pula dari pasukannya Abu Ubaidah bin Jarrah dan pasukannya Syurahbil bin Hasanah dan Yazid bin Abu Sufyan. Sedangkan Amr bin As tetap tinggal di Palestina, kan gitu. Mereka bertempur keras dan pertempuran itu dimenangkan oleh Khalid bin Walid, dan komandan perang keseluruhan adalah Khalid bin Walid. Di tengah pertempuran berkecamuk, waktu itu bulan Jumadil Akhir, tahun ke berapa? Nggak salah, ke-15. Bertepatan hari bulan itu wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagai komandan pimpinan utama dalam hal ini. Abu Bakar As-Siddiq wafat dalam pertempuran itu. Kemudian diganti khalifah oleh Umar ibn al-Khattab. Setelah Umar dibaiat, Umar mengirimkan surat kepada Abu Ubaidah. Padahal komandan perangnya siapa? Khalid. Kirim ke Abu Ubaidah. Dibuka surat oleh Abu Ubaidah. Suratnya pendek.
dari hamba Allah Umar ibnul Khattab memberitahukan bahwasannya Khalifatu Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq telah wafat. Lalu isinya doa-doa untuk Abu Bakar As-Siddiq, jasa-jasa dan doa-doa untuk Abu Bakar As-Siddiq cukup panjang. Kemudian dilanjutkan surat itu Abu Umar dengan mengatakan, saya meminta Anda, yaitu Abu Ubaidah, untuk melanjutkan kepemimpinan dan komando pasukan ini, dan seterusnya. Artinya apa? Diganti komandannya oleh Abu Ubaidah. Surat itu, inilah para sahabatnya, umurnya dipakai untuk umurnya, jiwanya, hartanya mau dijual kepada Allah. Dia nggak mementingkan dunia, dia mau dijual ini, umurnya mau dijual kepada Allah. Apa akhirnya? Surat itu dikantongin sama Abu Ubaidah, kantongin. Artinya pertempuran terus berlalu dengan komandan perangnya siapa? Khalid. Khalid terus memimpin pasukan, dan waktu sholat pun Khalid tetap menjadi imam karena beliau komandannya. Sampai surat pun, sampai suratnya Umar bin Khattab sampai ke tangannya Khalid, memberitahukan surat itu bahwa kepemimpinan ini diserahkan kepada Abu Ubaidah. Apa yang terjadi? Mereka hidup bukan untuk dunia. Disamperi oleh Khalid bin Walid Abu Ubaidah. Beliau sami marah kepada Abu Ubaidah, ya Abu Ubaidah, telah sampai kepadamu surat dari Umar ibnul Khattab Amirul Mukminin. Kenapa engkau sembunyikan surat itu dari diriku? Jawaban Abu Ubaidah, saya tidak mau yang memberitahukan berita ini saya. Biarkan orang lain atau Umar bin Khattab sendiri yang ngasih tahu kepada dirimu. Apalah artinya kehidupan dunia pada diriku ini? Semua yang ada di dunia akan pergi, dan saya pun akan pergi dari dunia ini. Tidak ada sesuatu yang bisa menggantikan kita daripada kepentingan kita untuk kembali dan bertemu dengan Allah. Ini semua adalah amanah saja. Lihat Pak, ya. Besar hati mereka, karena mereka tahu umur dia bukan untuk ganti-gantian jabatan. Umur mereka bukan untuk jabatan. Bukan. Usia saya bukan di sini, bukan di jabatan. Mau jabatannya yang menjabat perang siapa saja, nggak masalah. Yang penting apa? Yang penting apa yang bisa saya berikan untuk Islam. Yang penting apa yang bisa saya korbankan semasa saya hidup untuk Islam. Kamu jadi pemimpin, saya yang jadi pemimpin, tidak ada masalah. Inilah mereka sahabat itu. Jadi apa kata Heraklius ketika mendengar pasukan ini tiba, pasukan Islam tiba? Apa katanya Pak? Alas salamati ya Syam wala liqa'a ba'dah. Tahu artinya? Alas salamati ya Syam wala liqa'a ba'dah. Apa? Selamat tinggal dan gak bisa ketemu lagi saya sama kamu wahai Syam. Lihat Pak. Tahu maknanya? Umat Islam datang, selamat tinggal negara Syam. Saya nggak bisa menduduki sini lagi. Kenapa? Ada orang Islam di sini ya. Saya pasti kalah. Kenapa? Karena di mata para sahabat bukan dunia yang dia cari. Yang dicari di mata para sahabat itu adalah apa?
umurnya dia untuk Allah. Umur dia untuk Allah. Subhanallah. Sedangkan mereka umur dia untuk apa? Jabatan, kedudukan, dan dunia. Lihat. Subhanallah. Inilah mereka. Makanya mereka ditakuti. Amr bin As nulis surat, ya Amirul Mukminin, mereka tidak akan menyerahkan kota Palestina kecuali hanya kepadamu. Umar datang ke Syam, masuk kota namanya Jabiyah, ingin bertempur dan menaklukkan kota Jabiyah. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab mau datang, pasukan Heraklius datang, dengar Umar mau datang. Apa Pak? Ngacir pulang Pak. Umar datang sepi kotanya. Kemudian orang Palestina Romawi yang menguasai wilayah Palestina ngomong sama Amr bin As, wahai Amr bin As, kami tidak akan menyerahkan negeri ini kepada siapapun kecuali kalau Umar bin Khattab sendiri yang datang ke sini, saya ngaku kalah. Umar datang, diserahkan Palestina, Baitul Maqdis kepada tangan Umar bin Khattab. Kenapa? Umurnya bukan untuk dunia dan jabatan. Kalau umurnya untuk dunia dan jabatan, sama-sama laki mas, kuat-kuatan. Ini yang terjadi zaman sekarang. Semua cari jabatan, ya kan? Siapa yang kuat? Tapi kalau umurnya untuk Islam, untuk Allah mau dijual, itu yang terjadi. Islam datang, mereka keringat dingin dan kabur. Inilah yang menjadikan para sahabat itu mulia. Yaitu yang disebutkan di ayat tadi, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Allah akan beli dari orang-orang beriman itu jiwa dan hartanya. Siapa orang mukmin yang sudah dibeli umurnya oleh Allah? Siapa? Sahabat Pak. Para ulama salafus salih. Mereka telah jual umurnya kepada Allah, jual hartanya kepada Allah. Dia enggak memperdulikan lagi. Khalid yang awalnya komandan perang, kemudian diganti Abu Ubaidah, dia menjadi tentara di bawahnya Abu Ubaidah. Tetap dia berjuang dan strateginya Khalid tetap dipakai oleh Abu Ubaidah. Begitu besar hati mereka, karena di hati mereka tidak ada hak dunia. Ini kita nggak dapat jabatan ngamuk Pak, terus bikin partai tandingan akhirnya. Situlah yang terjadi. Gimana mau benar? Mindsetnya fulus, wa ma adraka ma fulus. Terus gimana mau jaya? Nggak bisa jaya. Tidak ada. Mereka jual umurnya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Ini mereka jaya. Subhanallah. Itulah perjuangan mereka para sahabat. Ya, tidak ada dalam hati mereka itu dunia sedikit pun. Yang hanya ada di benak mereka surga. Ketika pasukan Islam pertama kali menginjak kakinya di Syam, dibagi menjadi 4 pasukan perang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lalu komandan Romawi datang, mereka mengirimkan pasukan yang begitu dahsyat, jumlahnya luar biasa. Mereka semuanya 4-4-nya mengirim surat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apa jawaban Abu Bakar? Ya kaum, ya fulan bin fulan, ya fulan bin fulan, wahai Amr, wahai Yazid bin Mu'ab bin Abu Sufyan, wahai Abu Ubaidah, wahai Syurahbil bin Hasanah, ketahuilah dulu kita berperang bersama Nabi dengan jumlah yang sangat-sangat sedikit. Kita berperang bersama Nabi hanya memiliki 1 ontak saja, bergantian ratusan orang. Jumlah kalian sekarang itu banyak.
famdi bi barakatillah, berjalanlah terus, perangi orang-orang itu. Bismillah, sebut nama Allah, jalan, perangi mereka. Lihat Pak, yang di hati mereka apa? Mau dijual umurnya sama Allah. Yang dicari apa? Surga Pak. Surga. Terakhir, ketika Amr bin As menaklukkan kota Mesir, dia minta bantuan sebelum menaklukkan yang sekarang namanya Qahira, Kairo. Dulu namanya bukan Qahira, namanya kotanya lupa saya namanya. Sebelum menaklukkan itu terkenal dengan benteng yang luar biasa dahsyatnya, bentengnya itu Babylon namanya. Baru ingat saya, Babylon namanya. Benteng yang luar biasa dahsyatnya benteng. Amr bin As minta bantuan. Apa yang dikirim sama Umar bin Khattab? Tulis surat Umar. Ya Amr, saya kirim kepadamu 4.000 pasukan. 4.000 pasukan ini dibagi menjadi 4. Berarti 1.000. Perhatikan ucapan Umar. Setiap 1.000 pasukan ada 1 orang sama dengan 1.000. Saya kirim kepadamu 4.000 pasukan. Setiap 1.000 pasukan ada 1 orang sama dengan 1.000. Ya. Ada 1 orang di situ, dia mampu menghadapi 1.000 pasukan lawan, Mas. Zubair bin Awam, Miqdad ibnul Aswad, dan 2 lupa saya namanya. Ini orang mampu menghadapi 1.000 orang. Kayak apa bentuk badannya? Badannya bisa biasa, tapi hatinya, Mas, yang hanya di benaknya siapa? Saya mau jual diri saya sama Allah. Kata Abu Bakar As-Siddiq semasa beliau hidup, lan yahzima jaisun fihi Qaq' ibnu Amr. Tentara Islam, jika ada Qaq' bin Amr, nggak akan kalah. 1 Qaq' bin Amr mampu mengalahkan 1.000 pasukan lawan. Punya apa Pak? Punya hati. Punya hati. Hatinya, umurnya dikorbanin. Dikorbanin hatinya. Kami datang membawa Islam. Masuk Islam kalian selamat jika tidak bayar jizyah. Jika tidak bayar jizyah, kami datang cari mati. Mau ngomong apa maksudnya Pak? Saya datang cari mati, mati syahid. Saya mau jual sama Allah surga. Mau dicopot jadi komandan perang, mau jadi pasukan biasa, nggak ngurus, ya kan? Nggak ngurus. Yang penting apa yang bisa saya berikan untuk Islam. Ini kata kuncinya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan kelanjutan surat ini nanti pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, diskusikan, silakan. Fadhal, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan bagus sekali. Bagaimana dengan seseorang yang dulunya banyak berbuat maksiat umpama seperti syirik, bid'ah dan sebagainya, lalu dia bertaubat kembali kepada Allah. Bagaimana dengan amal dia yang dulu? Al-Islam yajubbu ma qablah. Islam ini menghapus semua kesalahan Anda sebelumnya. Jadi kalau seseorang sudah taubat dan taubatnya adalah taubat nasuh, taubat yang sebenar-benarnya seperti yang disebutkan para ulama pada syarat-syarat taubat, konsekuensi taubat, sarana-sarana taubat, dia penuhi semuanya, maka insya Allah semua apa yang dia perbuat itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak usah takut akan azab, enggak usah sedih atas dosamu yang lalu. Kapan? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat itu akan turun. Kapan? Ketika dia posisi sakratul maut. Malaikat itu mengatakan gak usah takut akan azab Allah, gak usah sedih atas dosa-dosa kamu. Berarti orang yang bertaubat kembali kepada amanu tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, maka dosa-dosa yang lampau insya Allah akan diampuni oleh Allah. Iya. Ada lagi? Ada pertanyaan? Ya? Kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.